Perkenalkan, nama saya Alventus Gunandri Gunawan, NIM 200302064, kelas C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas review buku ke-15 pengantar sosiologi dengan judul buku Historisitas Individu. Penulis berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting dalam sejarah. Yang penulis maksud dengan ini bukan kembali ke sejarah pria hebat atau sejarah wanita hebat dalam hal itu. Yang pasti, struktur sosial dapat dan terkadang memang memberi individu tertentu kekuatan yang luar biasa untuk membentuk masa depan. Tetapi pertanyaan penjelas penting dalam kasus-kasus seperti itu bukanlah kualitas atau tindakan individu-individu itu, semenarik apapun ini. Sebaliknya, itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Pertanyaan sebenarnya, misalnya, mengapa Elizabeth Tudor memilih untuk tidak menikah? Tetapi, bagaimana sampai pada saat struktur sosial di mana penolakannya untuk menikah dapat memiliki konsekuensi politik yang bertahan lama? Dalam pengertian ini, sejarah orang hebat hanyalah sebuah cabang dari sejarah struktur sosial secara umum yang didefinisikan secara empiris. Ini bukan tentang individu secara individu, atau bahkan tentang individu yang dianggap sebagai kelompok atau tipe, melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu sangat penting. Jadi, bukan cara berpikir orang hebat tentang individu yang penulis dorong untuk kembali. Fokus yang relatif kuat pada hasil ini secara serius membatasi pendekatan jalan hidup. Proses sosial tidak membuahkan hasil. Itu terus berjalan. Individu juga tidak memiliki hasil kecuali hasil invarian yang harus kita semua harapkan dalam jangka panjang. Jadi, fokus analitik implisit dari studi kursus kehidupan pada hasil individu menciptakan masalah penting yang dapat kita lihat dengan melihat konsep karir, konsep kursus kehidupan sentral dari bidang substansif penulis sendiri. Studi tentang pekerjaan dan pekerjaan. Dalam studi mereka tentang karir, mereka sering melihat individu sebagai semacam batu tulis akhir, di mana hasil dari proses sosial ditulis. Secara analitis, sebagian besar studi tentang karir mengandalkan dunia di mana kekuatan sosial yang besar mendorong individu-individu kecil ke sekitarnya, menempatkan tanda-tanda yang berurutan pada pengalaman kerja individu, yang kemudian diambil sebagai penjelas terakhir. Menerjemahkan pengandaian ini ke dalam bahasa yang lebih substansif, kita dapat mengatakan bahwa perubahan eksogen besar dalam teknologi, pembagian kerja, pasar, dan lembaga hukum mendikte pengalaman berturut-turut dari individu pekerja yang terperangkap sebelumnya. Namun tentu saja individu-individu yang mengalami berbagai hasil peralihan yang membentuk karir mengambil tindakan untuk sementara karir mereka masih dalam beberapa proses. Beberapa hal-hal ini dipertahankan dengan tepat oleh struktur sosial manapun. Perkawinan barangkali merupakan struktur sosial yang paling mirip dengan individu dalam pengertian biologis historisitas ini. Karena berbagai praktik pernikahan seksual, higienis, perumahan, makanan, dan sebagainya tidak diragukan lagi, mengarah pada penyatuan sebagian besar warisan biologis ini. Dalam pengertian literal itu, suami dan istri memang menjadi satu daging, dan pernikahan, seperti struktur sosial lainnya, juga bergantung secara literal pada kehidupan biologis kedua individu yang terlibat. Ia mati dengan salah satunya, dan karenanya selalu mati dalam jangka panjang. Jadi, pernikahan agak seperti individu dalam sejarah biologisnya, tetapi di luar hubungan seperti pernikahan. Kebanyakan struktur sosial tidak memiliki kesinambungan fisik seperti ini. Anggota berubah, aturan dan praktik datang dan pergi. Bahkan, struktur sosial yang kurang lebih dibangun di sekitar kesamaan biologis atau sejarah biologis yang sama jenis kelamin. Struktur kekerabatan, asosiasi lobi untuk berbagai penyakit, dan sebagainya tidak memiliki kontinuitas biologis yang relatif ekstensif, tetapi tetap berfokus yang menjadi ciri khas seorang individu. Dilihat dari keseluruhan kelompok,
masa historisitas substansif ini setiap saat merupakan penuntut utama tidak hanya dari pengalaman kelompok itu, tetapi juga seluruh masyarakat di sekitarnya. Misalnya, kesejarahan substansif dari kelompok pensiunan berarti bahwa kita tidak dapat membayangkan pensiun dalam arti abstrak, bahkan jika kita membiarkan pengertian kita tentang hal itu berubah di seluruh zaman sejarah yang kita analisis. Setiap kelompok akan membawa pada masa pensiunan serangkaian aset dan kewajiban yang berbeda yang ditumpuk oleh sejarah yang telah dibuat dan dialaminya. Selain itu, karena pensiun pada saat tertentu melibatkan beberapa kelompok pekerja potensial, bahkan pendekatan periode tidak dapat menangkap fakta bahwa berbagai kelompok yang terlibat dalam pensiunan pada saat tertentu membawa rangkaian pengalaman yang dikodekan secara sistematis, keragaman yang dengan sendirinya akan menentukan politik pensiunan pada saat itu. Membahas juga terkait dengan pernikahan, sedikit lebih sulit dipahami. Ini dia setelah kita menggunakan konsep pengkodean untuk mengenali cara-cara di mana sejumlah besar sejarah masa lalu dibawa ke masa kini sebagai aset dan kewajiban serta kendala di masa kini yang muncul ketika kita mengingat historisitas individu secara massal. Kemudian harus membuat satu langkah lagi untuk melihat bagaimana penataan ulang struktural itu terjadi pada saat ini. Artinya, kita harus melihat bagaimana pengkodean bergerak maju dari satu momen ke momen berikutnya dalam proses yang berpotensi menata ulang seluruh struktur sosial. Ada premis penting yang tersembunyi di sini. Kegunaan dari gagasan pengkodean adalah bahwa hal itu membuat kita keluar dari perangkap yang disajikan oleh fakta bahwa masa lalu sudah baik dan benar-benar hilang. Fakta bahwa tidak ada efek pada jarak historis. Konsep historisitas dan pengkodean mengeluarkan kita dari perangkap itu dengan mengingatkan kita bahwa bagian-bagian tertentu dari masa lalu terus-menerus atau kembali dikodekan ke dalam struktur sosial sinkronis saat ini, dalam arti memperoleh kesejarahan penampilan, ketahanan dalam waktu. Akan tetapi, dalam rangkaian hadiah dari waktu ke waktu, segala sesuatu dalam struktur sosial terancam, dan setiap hal dapat berubah, bahkan struktur besar. Demografi historis memang terlalu penting untuk diserahkan kepada demografi, karena tidak ada di antara kita yang bisa mengabaikan implikasi kesejarahan individu. Masa abadi individu biologis adalah salah satu kekuatan sosial terbesar yang ada. Argumen kadet pertama adalah bahwa memandang historisitas secara serius menjadi lebih sulit ketika kita melihat kelompok sosial perantara seperti pekerjaan, gerakan sosial, dan sebagainya. Argumen kadet kedua adalah bahwa mencari tahu bagaimana historisitas individu dan kelompok sosial sebenarnya dikodekan dari waktu ke waktu pasti akan melibatkan kita dalam berpikir tentang budaya serta determinasi perilaku. Yang kedua, sifat manusia dalam berpikir prosesual. Dalam bab ini, mencatat sejumlah kekuatan yang mendukung pemeliharaan kontinuitas di sepanjang garis keturunan individu, objek fisik atau biologis, memori dan penyimpanan catatan yang sengaja. Dan tampaknya cukup jelas bahwa kekuatan-kekuatan ini penting untuk memahami kesinambungan aktual dari waktu ke waktu. Hal kelompok sosial seperti pekerjaan atau kelas sosial atau kelompok etnis. Tetapi, sehubungan dengan individu, kita mungkin berpikir ada sedikit kebutuhan untuk menjelaskan kontinuitas tubuh menyediakan itu. Selain itu, terkait dengan tubuh dan lebih luas lagi dengan gagasan bahwa individu atom adalah unit utama dari proses sosial atau gagasan umum untuk ekonomi dan psikologi di antara ilmu sosial dan perilaku. Adalah gagasan ada universal tertentu kualitas individu manusia sebagai makhluk. Konsep sifat manusia ini memang merupakan konstituen penting dari beberapa alternatif pendekatan terhadap pendekatan prosesual yang kesemuanya menjadikan kesinambungan individu dari waktu ke waktu menjadi non-problematik. Oleh karena itu, untuk pandangan prosesual yang menjadi inti dengan problematisasi kontinuitas itu, langkah pertama yang penting adalah membahas konsep kodrat manusia, menanyakan seperti apa konsep kodrat manusia. Dalam perjalanan
kehidupan akademis, seorang ilmuwan sosial yang bekerja pasti menemui banyak konsep tentang sifat manusia. Orang terbiasa beralih di antara mereka, dari Homo economicus ke obat bius yang terlalu disosialisasikan, dari ego dan ke temperamen yang dibangun secara genetis. Oleh karena itu, ada secara definisional seperti dalam sifat manusia terdiri dari aspek-aspek pribadi yang umum untuk semua individu manusia. Jelas, sifat manusia ini tidak bisa ditetapkan nol, karena kategori manusia ada. Namun, fakta itu tidak menjamin bahwa isi himpunan memiliki arti penting dalam penjelasan kehidupan sosial. Yang sebenarnya dimaksud dengan menggunakan konsep human nature. Dalam ilmu-ilmu sosial, kita semua memiliki 5 jari, tetapi ilmuwan sosial tidak menganggapnya sebagai bagian dari sifat manusia. Kita semua memiliki kesadaran, tetapi kesadaran biasanya tidak dianggap sebagai bagian dari kodrat manusia. Sifat manusia dalam pengertian modern digunakan untuk menunjukkan seperangkat disposisi tertentu terhadap jenis tindakan tertentu daripada jenis tindakan lainnya. Tapi kedua istilah sifat manusia bisa menjadi kenyamanan nominalis yang menyesatkan, yaitu pelabelan suatu yang secara khusus tidak ada di dunia kehidupan. Atau lebih ekstrim lagi, itu bisa menjadi performatif, berniat untuk membuat kita memperlakukan sebagai realitas hal-hal yang terkandung dalam konsep kodrat manusia tertentu. Mengikuti diktum terkenal W.I. Thomas bahwa jika manusia mendefinisikan situasi sebagai nyata, mereka nyata dalam diri mereka. Konsekuensi ini memang salah satu kemungkinan kritik dari Homo economicus. Baik, itu saja hasil review buku ke-15 dari saya. Akhir kata saya menyampaikan terima kasih.